Coba suara, tes suara. Kalau sekarang? Nah, udah, sip. Suara udah kedengaran. Oke. Tadi begitu awal itu udah kerasa, energi turun di sini nih kerasa banget. Di sini juga, ya, gimana, sejuk, eee, pokoknya, kerasa energinya kok. Ini Mhm. udah keringetan kok. Sejuk tapi keringatan ya? Ah, Mantap mantap. ah, itu aja kok. Heeh, thank you. Thank you thank you. Ada teman-teman lain yang mau sharing? Oke, kita masuk ke itu aja ya, ke materi bentar ya. Jadi kita malam hari ini kan, topik kita yang utama itu tentang abundance. Oke, saya kembali ke topiknya dulu, bentar. Oke. Nah nah, ini sebenarnya pengulangan dari yang 2 minggu yang lalu ya, karena, belum bikin yang baru. Jadi di sini juga banyak teman-teman yang baru ikut hari ini. Nah mungkin, perlu ini ya, perlu, kita sharing informasi aja. Oke, jadi ini saya dapat dari beberapa sumber saya, kompilasikan, jadi ambil bagian-bagian yang menurut saya cukup penting untuk kita belajar bersama istilahnya ya. Oke. Nah nah, di dunia ini ada yang namanya hukum keberlimpahan ya. Nah, pertama kita mesti sadar bahwa, kita semua memiliki hak untuk menjadi kaya dan berkelimpahan. Karena sang pencipta kita juga, dia itu yang maha istilahnya. Semua yang, materi ya dia bisa ciptakan gitu loh, ya. Jadi, kita sebagai manifestasi dari sang sumber itu sendiri juga punya hak untuk menjadi kaya dan berlimpah. Jadi itu pertama yang mesti kita ketahui dulu ya. Jadi, kita punya hak untuk itu ya. Yang kedua adalah, eee, kit tidak ada yang bertanggung jawab atas kondisi ya, termasuk kondisi ekonomi kita, kecuali diri kita sendiri ya. Jadi semua yang terjadi terhadap diri kita ya, termasuk perekonomian, termasuk apa yang kita temui, orang seperti apa tahap kita, ya, semuanya itu tidak ada orang lain yang bertanggung jawab selain diri kita sendiri, seperti itu. Jadi berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan pemerintah, berhenti menyalahkan Tuhan, ya. Karena saya tahu ini tidak mudah, karena ada jenis orang tertentu yang sudah terbiasa, eee, apa yang tidak menyenangkan yang men menimpa dirinya, dia selalu mencari sesuatu untuk disalahkan. Ya orang lah, pemerintah lah, ya bahkan Tuhan pun disalahkan, ya. Nah, ini adalah, pola kebiasaan yang sebenarnya kurang kurang bagus ya. Itu sangat menghambat, perkembangan kita, ya. Jadi kita tidak menyalahkan orang lain, ya terima aja, ya. Kemudian pahami bahwa menjadi kaya itu ada ilmunya. Nah, itu ada Science of Getting Rich ya. Karena buku buku tersebut ya menginspirasi beberapa poin dari sana saya ambil di sini, bahwa memang ada ilmunya ya. Untuk menjadi kaya itu ada ilmunya, jadi perlu dipelajari ya. Oke. Nah, kita kembali ke satu pokok dasar ya, yaitu semuanya ada bermula dari pikiran. Untuk menjadi kaya juga seperti itu. Ya, pikiran adalah pelopor. Nah, karena pikiran ini dia menciptakan satu, manifestasi, yaitu
apa yang sering disebut sebagai law of attraction. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, kadang-kadang itu bisa terjadi dengan begitu ajaibnya. Ya, terutama ketika pikiran kita sampai ke level yang itu ya, yang cukup dalam. Istilahnya gelombang otak manusia itu kan ada alfa, kemudian theta, kemudian delta. Nah, di gelombang otak theta ini banyak keajaiban bisa terjadi, ya. Pikiran kita, misalnya ya satu hari kita sedang berpikir, misalnya saya berpikir si Niki. Nah, Niki, begitu ketika saya sedang berpikir dia WA saya gitu. Nah, itu ada koneksi, ya. Jadi ingatlah bahwa seluruh alam semesta ini ada energi. Kita adalah energi. Setiap tempat itu energi gitu loh. Jadi sebenarnya semuanya berinteraksi. Nah, dengan begitu kita mesti menjaga bagus pikiran kita. Ya, karena ini adalah yang mengarahkan energi itu. Makanya ketika perhatian diarahkan, energi mengalir ke sana. Seperti itu. Sama seperti law of attraction gitu kan. Ya. Makanya sebenarnya kalau dibicarakan lebih panjang, ini adalah topik yang sangat menarik, terutama orang-orang yang belajar di NLP, hipnoterapis, ya. Ini bidang yang sangat menarik sebenarnya. Ya. Nah, kita cukup pahami secara basicnya saja dulu. Oke? Nah, kemudian kita mesti pahami bahwa ada kesadaran kolektif dari segalanya. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa segalanya itu energi, dia itu ada yang namanya kesadaran kolektif, ya. Jadi setiap orang itu pada hakikatnya satu. Jadi maka dari itu beberapa mereka spiritualis yang mengembangkan batin dengan sedemikian rupa, ya mereka bisa tahu apa yang sedang kamu pikirkan, ya. Apa yang sedang kamu rasakan mereka bisa tahu. Dan apa yang akan terjadi mereka juga tahu gitu loh. Karena ada kesadaran kolektif dari seluruhnya, ya, satu sebagai keseluruhan. Nah, ini dipahami saja dulu ya. Untuk dimengerti lebih dalam bisa pelan-pelan ya. Oke. Setelah itu, nah kita ini terhubung dengan law of attraction, ada hukum manifestasi. Ya, ketika kita sangat menginginkan sesuatu, ya kita berpikir untuk itu, nah nanti dia bisa terwujud ketika pikiran kita itu secara konsisten mengarah ke sana. Seperti itu. Ini hukum manifestasi. Nah, seperti misalnya hari besok kayaknya enak nih makan nasi Padang gitu kan. Tiba-tiba ya itu terjadi gitu. Mulainya dari pikiran dulu. Seperti itu. Jadi termanifestasi belakangan seperti itu. Ya. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya cukup wajar, ya. Nah, sama seperti ini kan, lihat gambar ini kan. Nah, ada orang yang mengatakan mendingan miskin tapi bahagia gitu kan. Lalu teman-temannya ngomong, aku doain semoga tambah miskin ya biar tambah bahagia ya. Jadi fokusnya di miskin itu ya manggil miskin gitu loh. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan pengarahan pikiran, pemilihan kalimat. Seperti itu. Ya. Nah, itu membentuk soalnya. Ya. Maka dari itu sangat penting melatih diri untuk berpikiran dan berperasaan positif. Nah, ini penting sekali. Jadi kita melatih diri untuk senantiasa berpikiran dan berperasaan positif. Nah, itulah yang namanya, ada satu buku namanya Art of Happiness, wawancara dari seorang bule terhadap Dalai Lama. Nah, di sana disebutkan bahwa orang bahagia itu perlu latihan, ya perlu latihan.
ya perlu latihan untuk cara berpikir yang perspektif dan berperasaan yang positif. Itu perlu latihan. Ya. Itu bukan serta merta bisa dapat dengan begitu saja. Nah, dengan begitu ketika kita membiasakan diri dan melatih diri, itu kita membuat satu kebiasaan yang baik. Nah, seperti bermeditasi itu satu kebiasaan yang baik. Karena dia mengkondisikan pikiran kita ke theta, nah kita bisa format dengan baik di sana. Pembersihan ya, karena sadar tidak sadar manusia itu terbentuk dari historicalnya. Jadi selama dia lahir sampai saat ini ya, semua penderitaan dan kebahagiaan apa yang dia pelajari semuanya berakumulasi ya. Jadi itu perlu kadang-kadang perlu pembersihan ya, kadang-kadang perlu dimaknai ulang seperti itu. Nah, maka membuat kebiasaan yang baik itu sangat penting. Dan kondisikan lingkungan dan teman-teman kita. Nah, banyak penelitian ya membuktikan bahwa kita cari ya, misalnya 10 teman terdekat kita ya, hitung penghasilan mereka dirata-ratakan. Nah, penghasilan kita itu rata-rata segitu juga. Ya, konon seperti itu ya. Dan memang di masyarakat terjadi ya begitu. Ya, jadi 10 teman terdekat kita, rata-rata penghasilan mereka berapa, kita punya penghasilan ya segitu. Gitu. Ya, jadi itu bisa kita pilih dan bisa kita kondisikan secara pelan-pelan ya. Jadi upgrade diri gitu. Ya. Oke, next. Nah, mesti pahami hukum karma. Ini sangat penting ya. Bukan sekedar law of attraction, tetapi ada hukum-hukum lain yang perlu kita perhatikan ya. Siapa menanam dia menuai. Kalau kita tidak berbuat kebaikan ya, kita tidak akan menuai hal-hal baik ya. Maka biasakan memberi ya, memberi ya. Alam ini dia sifatnya seimbang ya. Ketika kita memberi dia balik gitu loh ya. Seperti itu hukumnya begitu ya. Biasakan untuk berperasaan dan berpikiran baik. Nah, karena asalnya karma itu mulainya dari pikiran dulu ya. Tanpa pikiran kita hanya berbuat, itu tidak termasuk karma ya. Nah, ini ada satu pepatah dari orang Tiongkok ya, ya, Qian shi shi jiao de ya. Uang itu dia juga 4 sudut ya. Jiao ini dalam bahasa Mandarin itu bisa berarti sudut, bisa berarti kaki ya. Ren shi liang jiao de, manusia itu kakinya 2 ya. Sedangkan duit itu, uang, itu sudutnya 4 ya. Artinya kakinya 4. Nah, jadi kalau kita yang kakinya 2 mengejar yang kakinya 4, itu selamanya tidak akan bisa terkejar gitu. Ya. Makanya kita kalau uang yang mengejar kita juga nggak bisa lari. Uang datang terus gitu. Kita nggak bisa lari gitu. Uang datang kejar kita. Nah, bagaimana caranya membuat uang mengejar kita? Nah, itu makanya kita mesti tahu bahwa taqian siu ya. Uang yang besar, rezeki yang besar itu diperoleh dengan pengembangan diri ya. Ya, kekayaan sejati itu berasal dari pribadi yang senantiasa berupaya menjadi lebih baik. Jadi diri kita itu berkembang, bertransformasi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Nah, ini mesti diingat ya. Ya, walaupun belum paham nggak apa-apa, ingat aja dulu bahwa uang yang besar atau rezeki yang besar itu datang dari upaya kita untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya, skill kita bertambah, kemampuan kita bertambah, ya, semacam itulah. Ya, uang nanti limit dari pendapatan kita juga bertambah. Itu memang udah hukumnya, ya. Nah, kita mesti mengerti vibrasi dan frekuensi kekayaan itu seperti apa, ya. Nah,
secara umum ada 3 cakra yang terkait dengan kekayaan, yaitu solar plexus ya, di perut ya. Kemudian ya di sakral itu atau di ini apa, cakra seksual orang bilang, dan ya di sini muladhara. Muladhara itu, di cakra dasar ya. Nah, solar plexus itu, pusat dari apa namanya, metabolisme. Jadi dia mencerna ya. Nah, di sini umumnya orang-orang itu terblok dengan, banyak apa, emosi-emosi negatif di sana. Nah, ketika, kadang-kadang kita adakan pembersihan kok ini ya, energi pembersihan, mereka yang keblok di solar plexus itu akan berasa mual atau sakit di bagian ulu hati ke bawah, ya di perut ya ataupun, mual, muntah itu ya. Itu umumnya adalah pembersihan di cakra solar plexus. Nah, solar plexus yang keruh itu umumnya rezeki juga seret-seret gitu, seperti itu. Ya, sakral itu ya, sedangkan, cakra sakral yang, cakra seks itu berhubungan dengan, kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan, ya, seperti itu. Kemudian muladhara, basic, cakra dasar itu berhubungan dengan, ini, berhubungan dengan kekuatan hidup, daya hidup kita. Nah, keberuntungan kita ini kalau 3 ini apa, bersih, itu umumnya rezeki lancar, seperti itu. Oke? Nah, secara umum ya, ada guru-guru kekayaan zaman dulu yang telah dianggap menjadi orang suci yang berperan sebagai pembantu kelancaran, kekayaan ya. Nah, pertama itu adalah Sambala Kuning, Zambala ya, itu dewa kekayaan. Beliau itu adalah salah satu dari 4 raja langit yang bertugas di utara ya. Nah, ya kok biasanya digambarkan ya duduk dengan memegang seekor tikus, dan tikusnya ini di mulutnya bisa keluar mustika ya, mustika yang enggak habis-habis itu. Ya, ini Zambala Kuning ya. Beliau sebenarnya seorang bodhisatwa ya dalam tradisi Buddhisme Tibet ya. Beliau dianggap sebagai bodhisatwa level ke-8 ya, seperti itu. Jadi punya tekad bahwa dia membantu setiap orang yang sedang mengembangkan diri, mengembangkan batin menjadi lebih baik. Ya, dia melindungi supaya mereka itu cukup sandang pangan ya, tidak khawatir akan uang gitu loh. Jadi mereka bisa membina diri dengan baik, ya mengembangkan batin dengan baik. Jadi tidak risau lagi soal materi, seperti itu, ya. Nah, ini adalah Sambala Kuning. Dan itu di India ada ini, Bunda Laksmi. Bunda Laksmi ini adalah, istri dari istri atau twin flame dari Wisnu, ya, sebagai dewi kekayaan. Wah, ya. Dari gambarnya kita udah tahu tugasnya apa gitu, memberi rezeki gitu, ya. Jadi konon beliau itu suka kerapian, kebersihan, seperti itu. Dia rapi, bersih, beliau bersedia datang, diundang, seperti itu. Ya, jadi kalau jorok dan kotor ya agak susah mengundang Dewi Laksmi, seperti itu, ya. Nah, dan satu lagi ya, orang Chinese itu punya Caishen ya. Nah, ini setiap kali kalau New Year ya, Imlek ya. Nah, itu kita selalu ya Kong Si Fa Cai, itu semoga Anda sukses dan kaya gitu. Get rich gitu. Ya, makanya dia ada Cai Shen Tao ya. Ini dewa kekayaan datang untuk kita semua ya. Nah, ini para guru kekayaan. Ya. Nah, kalau ini adalah simbol ya, salah satu simbol untuk
kekayaan, Midas Star ya. Midas Star itu untuk menarik kekayaan. Ya, dipakai di dalam tradisi Reiki yang agak eksotis. Oke. Nah, sekarang saatnya kita duduk ya, meditasi ya, kemudian kita kalibrasi vibrasi kita dan frekuensi kita dengan energi keberlimpahan ya. Sudah ada beberapa penelitian yang menemukan frekuensi yang tepat untuk menstimulasi kekayaan seperti itu. Oke, kita duduk dan meditasi bersama ya. Ini saya stop share dulu. Oke. Kemudian saya share ke ini ya, share komputer sound. Oke. Oke, ambil posisi duduk yang nyaman ya. Kita meditasi bersama. Tarik nafas pelan dan lembut. Hembuskan dengan lembut. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan dengan lembut. Niatkan diri untuk terhubung dengan sang sumber. Niatkan untuk terhubung dengan diri sejati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas semua berkah selama ini. Aku bersyukur atas anugerah-Mu yang berlimpah. Jadikanlah kami saluran berkah bagi sesama kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku bersyukur atas anugerah yang telah aku terima selama ini. Bayangkanlah hal-hal yang kita syukuri
orang tua yang baik, tempat tinggal yang baik, anak-anak yang baik, pekerjaan yang baik, semua hal yang bisa kita syukuri, kita panjatkan rasa terima kasih. Panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih para guru aku. Terima kasih para malaikat. Kau adalah sumber dari segala keberlimpahan. Kami adalah bagian dari Engkau, sumber dari segala keberlimpahan. Aku adalah sukacita. Aku adalah terang. Aku adalah keberlimpahan. Aku adalah rasa syukur. Aku adalah sukacita. Aku adalah terang. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah keberlimpahan. Aku adalah berkah dari alam semesta. Atas nama cahaya dan cinta kasih,
Maka setiap dari kita yang mengikuti meditasi sesi malam hari ini, dilancarkan semua rezekinya, dibuka semua blok yang menghalangi, dipulihkan semua perspektif yang memblok, menghalangi aliran dari kaya. Ya, rezeki mengalir, mengalir, dan mengalir. Berlimpah ruah, berlimpah, berlimpah. Berlimpah, berlimpah, berlimpah. Menjadi saluran berkah bagi sang sumber kepada dunia. Apa yang kita berikan, biarlah kembali kepada kita beratus-ratus kali, beribu-ribu kali. Berikanlah kebaikan dan biarlah kembali beratus-ratus kali, beribu-ribu kali. Inilah hukum keberlimpahan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas anugerah keberlimpahan ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Buka kedua telapak tangan Anda menghadap ke atas. Sambutlah berkah yang dicurahkan dari sang sumber. Biarkan kedua telapak tangan Anda menghadap ke atas. Sambutlah berkah yang berlimpah yang dicurahkan kepada kita semua. Berlimpah, berlimpah, berlimpah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke. Meditasi selesai. Oke. Nah, teman-teman, gimana? Ada yang mau sharing? Halo, Sis Kathy. Sharing dong, Sis Kathy. Gimana? Meditasinya enak?
Saya lihat dulu chat. Ini belum lihat chat. Nah, ini ada. Saya bacain chatnya dulu. Soalnya tadi belum membaca chat. Energi masuk ke cakra di bawah keluar angin wajar. Wajar. Memang kalau energi masuk kemudian ada keluar angin, baik itu dari mulut maupun dari bawah, itu bagus. Ya, itu bagus. Artinya ada cleaning di sana. Ya, oke. Oh, suara tidak kedengarannya tadi ya. Halo Mas Bobi, ya. Panas di besar sekali. Oke, thank you Mas Bobi atas sharingnya. Oh, ini di chat rupanya ada, ya. Ada yang ini ya. Oh, Bro Hendry ya, sampai muntah-muntah. Cleaning lagi solar plexusnya, Bro. Yang sesi pertama ya, sesi Sisketi. Oke. Halo. Ya, halo. Selamat Sharing lah, malam. sharing. Iya boleh. Ini tadi yang pada saat sesi meditasi pertama itu kan pembersihan ya. Betul. Itu setelah meditasi itu maaf ya buang angin terus sendawa terus. Tapi setelah itu enteng ya. Terus ini meditasi yang terakhir ini, pada saat meditasi terakhir kok apa ya, air mata saya keluar banyak ya, nangis. Tapi nangisnya itu bukan karena sedih, kayak ngerasa cinta kasih ilahi itu, cinta kasih semesta itu ngerasa banget gitu. Kayak turun gitu. Jadi ya apa akunya yang lebay ya kok ya. Enggak, memang begitu. Oh iya. Bagus. Amazing aja. Udah itu aja sih kok. Makasih. Thank you atas sharingnya. Thank you. Yeah. Oke, tangan diangkat ke atas seperti terasa berat, mungkin karena emas dan uangnya turun. Yang sumber, ya diaminin aja ya, emas dan uangnya turun, nanti tinggal diwujudkan ya. Oke, Master Yang gimana? Yang Siangkuan, aduh, ngobrol lah, buka dulu suaranya belum diambil. Suaranya yang di sebelah, ya itu. Oke. Ya, kalau yang pertama sih cakra mahkota itu kayak ketekan ya. Oh, gitu ya. Sampai sekarang sih masih terasa sih. Kalau saya malah kayak dipakai mahkota. Gitu ya. Sekeliling gitu. Kayak Oke, ditekan dari gimana? atas. Yang kedua, ya itu senyum-senyum aja itu. Mungkin nerima ya. Duit sama emas dari atas. Ya. Ada baiknya minggu depan itu dikonfirmasi teman-teman yang ini ya, yang ikut meditasi hari ini. Jadi kita pantau seminggu ini ya seperti apa, mungkin ya maybe ada rezeki yang lebih gitu, ekstra ya. Soalnya dua minggu yang lalu kan sempat meditasi abundance, jadi setelah itu lumayan ya, makanya teman-teman minta lagi supaya diadakan lagi. Nah, kita cobain lagi ya. Ya, siapa tahu di sini ada 30-an orang ya, kita lihat seperti apa minggu ke depan ya dilaporkan lah ya. Ya sih, kita berharap bahwa semuanya tetap mendapat berkah yang berlimpah dari yang maha berlimpah ya. Tuhan kita itu maha berlimpah. Nah, ini si Retno juga ada. Si Retno, mana dia? Ya kok. Halo, gimana Halo, meditasinya? Meditasinya masih ada mual-mual, cuman Masih udah ada. nggak kayak yang kemarin-kemarin sih. Oke. Ini lebih ringan aja. Terus ini pas baru selesai meditasi tiba-tiba teman saya WA, besok bantuin gue ya jadi AE, udah ada kliennya nih gitu. Langsung dijawab. Langsung rezeki datang ya. Iya. Mantap. Iya, Oke moga-moga lah, yang lainnya semoga, juga nih. Ya, semoga yang lain juga ketularan ya. Amin.
biar rezeki semuanya pada terwujud manifestasinya, karena Tuhan kita Tuhan yang berlimpah, ya, berlimpah ruah. Gimana teman-teman yang lain, ada yang mau sharing? Kalau tidak ada sharing, kita tutup saja. Oke, telapak tangan waktu menerima berkah dari sang sumber, terasa energi masuk ke telapak tangan. Oh, ya, sangat semoga berkah yang banyak. Oke, semuanya secara umum positif ya. Oke, oke, welcome ya. Caca ya. Oke, welcome. Iya, udah malam. Tidur. Oke, berhubung waktu udah lewat sedikit ya, kita 9.30. Oke, terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya. Semoga berkah untuk semua ya. Semoga kita semua berlimpah sehingga dengan kelimpahan kita bisa membantu lebih banyak orang lagi, lebih banyak orang lagi. Oke, stay positif, berpikiran positif, berperasaan positif. See you next week. Oke, thank you. Ayo, thank you, Master Ray. Thank you, everybody. Thank you. Makasih Koheng. Yo, thank you. Terima kasih Thank you semua. Ko. Terima kasih semua.